Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, kita bertemu kembali dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani atau MSDI. Ini perkuliahan untuk mahasiswa semester 3 dengan prodi Ekonomi Syariah. Saudara, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk pada bab 8 dari 10 bab pembahasan kita, itu dengan judul Nilai Dasar Sumber Daya Insani. Nah, kita sekarang masuk pada pertemuan ke-12 dan ke-13. Jadi untuk topik ini kita akan membahasnya dalam 2 kali pertemuan atau dengan durasi waktu 2 kali, yang masing-masing tiap pertemuan itu adalah 2 kali 50 menit. Sebelum kita melanjutkan, perlu saya ingatkan kemarin pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang dinamika sumber daya insani kontemporer. Di mana pada pembahasan itu kita telah bisa melihat fakta bahwa perkembangan ekonomi syariah itu semakin meningkat dengan tumbuhnya berbagai perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga, baik itu lembaga keuangan ataupun non keuangan yang bersifat syariah, yang jumlahnya itu selalu meningkat. Pertumbuhan lembaga-lembaga itu juga pada pertemuan yang sebelumnya lagi kita juga telah membahas tentang demand dan supply, tentang katakanlah staf, karyawan, tenaga, atau katakanlah yang akan bekerja di perusahaan-perusahaan itu. Nah, untuk pertemuan ini kita akan melihat bagaimana penerapan nilai-nilai dasar sumber daya insani yang terjadi atau yang terlaksana di perusahaan-perusahaan atau di lembaga-lembaga itu. Pertemuan ini kita akan membahas tentang peranan budaya perusahaan, rekrutmen dan seleksi serta pelatihan dan pengembangan dalam perusahaan. Jadi ada 3 topik yang mana setelah mempelajari bab ini diharapkan kepada mahasiswa untuk mampu menjelaskan tentang peranan budaya perusahaan, rekrutmen dan seleksi serta pelatihan dan pengembangan dalam sebuah perusahaan. Serta saudara bisa menghubungkan dan menunjukkan pelaksanaannya pada contoh perusahaan yang nanti akan diambil sebagai contoh. Perlu saya sampaikan, untuk topik ini kita ada 2 session mode perkuliahan. Session pertemuan yang ke-12 ini itu akan saya jelaskan tentang budaya perusahaan. Sementara nanti untuk rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, itu nanti saudara akan bekerja dengan metode pembelajaran berbasis masalah. Artinya nanti akan saya berikan saudara-saudara masalah bagaimana rekrutmen dan seleksi yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar tempat saudara berada, dan pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di sana. Nanti saudara akan dibagi berkelompok, itu di mana saudara akan bekerja melakukan penyelidikan dan mengumpulkan tentang masalah-masalah itu, kemudian bekerja kelompok, kemudian dari hasil itu saudara analisis dan evaluasi tentang bagaimana pemecahan masalah, sehingga kita bisa terakhir mengelaborasi hasil pembahasan dan pembelajaran tentang topik-topik itu. Baiklah, untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang budaya perusahaan. Untuk itu tolong saudara perhatikan gambar yang ada berikut ini. Ya. Nah, ini lihat gambarnya, kira-kira gambar apa ini? Coba diperhatikan. Ini gambar pertama. Nanti saudara saya minta untuk menanggapi gambar-gambar ini. Ini gambar yang pertama. Kemudian ini gambar yang kedua. Ya. Sudah diperhatikan. Dan ini gambar yang ketiga. Ya, coba kita perhatikan gambar pertama, kedua, dan ketiga. Coba silakan saudara tanggapi gambar-gambarnya. Baik, terima kasih. Dari tanggapan-tanggapan saudara tadi bisa kita rangkum hasil tanggapan terhadap gambar-gambar itu. Bahwa gambar 1 itu terlihat itu karyawan atau buruh yang bekerja di pabrik, itu mungkin garmen, dengan jumlah yang mereka itu sangat banyak, mungkin ratusan, malah sampai ribuan mungkin. Tapi kita lihat mereka bekerja sibuk dengan pekerjaan masing-masing, dan mereka tertib, dan suasana perusahaan itu kita lihat atau pabrik itu kondusif karena semuanya sibuk. Sementara gambar kedua itu mungkin kita lihatlah gambar karyawan atau staf di perusahaan atau di kantor yang mereka juga bekerja dengan tekun sesuai dengan tugasnya yang masing-masing, dan suasana juga kondusif.
Berbeda halnya dengan gambar yang ketiga, di mana gambar ketiga itu kita lihat di sana karyawan atau staf di perusahaan atau di kantor yang suasananya tidak kondusif. Mereka semaunya masing-masing aja bekerja atau tidak bekerja. Kita lihat ada tadi yang main game, ada yang tidur, ada yang nelpon, ada yang pacaran, ada yang ngopi atau ngobrol-ngobrol dan lain-lainnya. Jadi suasana kantor perusahaan itu sesuai dengan budaya yang ada di perusahaan itu sendiri. Nah, maka untuk itu kita akan bahas tentang budaya perusahaan. Yang pertama kita akan bahas dulu budaya perusahaan itu secara umum atau corporate culture-nya. Kemudian yang kedua kita akan lihat juga bagaimana budaya apa lagi yang perlu diterapkan di perusahaan-perusahaan yang syariah. Nah, kita kembali ke gambar tadi bahwa budaya perusahaan itu adalah suatu tata nilai yang berasal dari atau antara sejumlah manusia, baik itu karyawan, staf, atau buruh, atau anggota dalam suatu kelompok atau yang ada di perusahaan itu atau organisasi itu. Di mana tata nilai tentang apa yang dianggap penting, baik, dan benar. Nah, ini yang kita katakan dengan budaya perusahaan. Jadi di sana ada tata nilai. Ini tata nilai yang mana itu dianggap penting dan baik dan benar. Nah, sehingga tujuan perusahaan itu bisa tercapai. Nah, sebenarnya ada dua karakter dasar bagi budaya perusahaan itu. Yang pertama itu kelompok manajemen, yang kedua itu perusahaan yang memiliki nilainya sendiri, itu kemampuan inisiatif daripada pimpinan di setiap perusahaan. Gambar 1 dan 2 itu budaya yang kuat, di gambar 3 itu budaya yang lemah. Nah, kalau kita lihat, kalau budaya di sebuah perusahaan itu lemah, maka akan terjadi pemborosan sumber daya manusia atau sumber daya yang ada di perusahaan itu. Orangnya ya telah dibiayai, telah digaji, telah apa, tapi tidak efektif dan efisien sebagaimana yang hak dan kewajiban yang telah diberikan kepada mereka. Kemudian yang kedua, itu tidak meratanya pembagian pekerjaan. Kalau ibaratnya, kalau budayanya lemah, yang rajin-rajin, yang malas-malas, malah orang malas lebih berkuasa kadang-kadang dari yang rajin. Nah, itu terjadi kalau budaya di perusahaan itu lemah. Nah, yang ketiga, itu lack of focus. Artinya apa? Ya, mereka kehilangan fokus. Jadi bekerja itu tidak konsentrasi. Ya, tidak konsentrasi. Kemudian yang keempat apa? Labor turnover tinggi. Yang dimaksud ini kalau bahasa sekarang istilahnya tingkat resign dari karyawan-karyawan atau staf itu tinggi. Nah, artinya tingkat yang mengundurkan diri, yang tidak melanjutkan bekerja di perusahaan itu akan tinggi. Biasanya itu yang keluar itu yang bekerjanya bagus. Ini susahnya. Jadi orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang disiplin, orang-orang yang punya kemampuan tinggi, kalau budaya perusahaan itu lemah, dia tidak betah kerja di situ. Sehingga juga karena dia tidak merasa dihargai. Ini yang berikutnya. Good worker tidak merasa dihargai. Jadi pekerja-pekerja baik. Jadi orang malas lah yang berkuasa suasana itu. Itu kalau budaya perusahaan itu lemah. Kemudian yang berikutnya apa? Itu orang di sana itu terbelenggu oleh rutinitas simptom saja. Jadi mereka yang dibicarakan masalah kecil-kecil aja. Ya mungkin masalah nunggu-nunggu gaji. Bukan masalah produktivitas dan efektivitas serta perkembangan dari perusahaan. Nah, dan satu lagi, di sana tentu para karyawan atau staf itu tidak berkembang, tidak ada peningkatan. Nah, itu akan berbeda halnya dengan budaya perusahaan yang kuat, di mana perusahaan itu mampu mensinergikan segenap potensi perusahaan menjadi kekuatan yang hebat untuk mengembangkan perusahaan dan kemudian memenangkan persaingan secara berkelanjutan atau sustainable. Nah, ini kalau budaya perusahaan itu kuat. Sekarang khusus kita lihat bagaimana di perusahaan syariah. Apakah cukup dengan budaya-budaya tadi? Mereka sudah rajin, mereka sudah disiplin, mereka bekerja dengan baik. Nah, untuk itu di perusahaan-perusahaan syariah, ya, itu menurut Hafihuddin dan Tanjung bahwa budaya perusahaan syariah itu juga harus mencerminkan nilai-nilai Islam. Nah, ini bedanya. Jadi khusus untuk perusahaan-perusahaan syariah tercermin di sana bisa budaya-budaya Islam atau nilai-nilai Islam. Yang pertama mungkin bagaimana cara melayani nasabah atau klien. Kemudian cara berpakaian, kemudian membiasakan sholat berjamaah, kemudian berdoa di awal dan di akhir bekerja dan sebagainya. Maka dari penjelasan tadi ini bisa kita simpulkan bahwa nilai dasar sumber daya insani dalam budaya perusahaan itu bisa kita ilustrasikan seperti sebuah bangunan. Ya, bahwa untuk pondasi bangunan itu perlu ada religious spirituality
atau tauhidnya. Nah, keimanan yang benar dan kokoh yang menjamin pertolongan Allah kepada manusia. Kemudian juga apa? Budaya perusahaan atau syariah corporate culture-nya, sehingga menampakkan akhlak yang baik. Nah, jadi itu pondasi ini. Jadi budaya perusahaan itu adalah sebuah pondasi. Nah, kalau kita melihat budaya yang baik itu tentu ibaratnya karyawan-karyawannya berlaku dengan baik. Tentu kalau kita lihat lagi di mana awalnya, nah tentu lihat dari karyawannya. Kemudian sebagai dinding dari bangunan itu adalah fungsi-fungsi manajemen yang dioperasionalkan dalam perusahaan itu. Jadi ini dindingnya. Ya, jadi kalau ada pondasi, ada dindingnya, itu meliputi rekrutmen seleksi karyawan, pelatihan pengembangan, penilaian pekerjaan, kompensasi, benefit, hubungan industri atau hubungan antar karyawan dan perusahaan. Nah, sementara atapnya itu ya tergantung kitanya sebagai leadernya yang berfungsi untuk mengharmonisasi seluruh aspek dalam perusahaan. Jadi kalau begitu, kita ini sebagai atap dari perusahaan itu, atap bangunan dari sebuah perusahaan itu. Nah, jadi untuk pertemuan itu kita bahas tentang budaya perusahaan. Jadi kalau kita kembali membahas tentang budaya perusahaan ini tak kalah pentingnya dalam rangka membuat perusahaan itu bisa berkembang lebih maju sehingga karyawannya betah bekerja di situ. Nah, untuk penyebab dari budaya itu tidak terlepas dari rekrutmen dan seleksi yang dilakukan. Jadi kalau kita menerima karyawan yang punya katakanlah rekrutmen dan seleksinya yang baik, seleksinya yang betul-betul sesuai dengan kemampuan yang diinginkan, nah ini pasti akan membuat budaya perusahaan itu akan bisa berjalan dengan baik. Atau juga perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan dalam perusahaan itu. Maka untuk pertemuan yang akan datang, ini saya memberi tugas untuk pertemuan yang ke-13 kepada saudara. Untuk yang pertama nanti ya kita akan melakukan tugas PBL untuk pembahasan. Yang dibahas itu rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan. Bagaimana langkah-langkahnya? Ini saudara akan dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi nanti di mana 2 kelompok menyelidiki tentang masalah rekrutmen dan seleksi dan 2 kelompok lagi tentang pelatihan dan pengembangan. Diselidiki di mana? Ya dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar tempat tinggal saudara atau di sekitar kampus kita. Nanti saudara lihat bagaimana proses rekrutmen, bagaimana proses seleksi, kemudian bagaimana pelaksanaan pelatihan dan pengembangan. Jadi 2 kelompok itu membahas rekrutmen seleksi, 2 kelompok membahas tentang pelatihan dan pengembangan. Nah, jadi setelah itu untuk berikutnya saudara melakukan penyelidikan dan pengumpulan data tentang masalah itu. Selalu saudara bekerja berdiskusi kelompok untuk nanti akan disajikan hasil dari diskusi itu dari yang saudara selidiki itu. Nah, dari hasil analisis dan evaluasi maka nanti akan muncul pemecahan masalah yang disajikan. Tentu terjadi nanti diskusi pembahasan dan penampilan tiap-tiap kelompok. Nah, terakhir nanti kita elaborasi hasil pembahasan materi pembelajaran tentang rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan. Nah, jadi untuk itu pada pertemuan ini saya kira demikian dan perlu saya ingatkan untuk penilaian kita. Jadi saudara nanti setelah menyelesaikan materi ini tentu kita akan ada ujian ya bentuk soalnya esai. Kemudian juga nanti saudara akan diamati dalam penampilan diskusi dan penilaian terhadap makalah yang sudah saudara buat. Nah, jadi untuk itu kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.